Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran ini kita akan belajar tentang bilangan bulat pada materi kelas 7 semester ganjil. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif dan bilangan bulat negatif, serta bilangan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Belum membahas bilangan bulat, kalian harus tahu tentang skema sistem bilangan. Dalam sistem bilangan, ada yang disebut dengan bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks dibagi menjadi dua, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Bilangan real dibagi menjadi dua, menjadi bilangan irasional dan bilangan rasional, sedangkan bilangan rasional dibagi menjadi dua, bilangan bulat dan bilangan pecahan. Bilangan bulat dibagi menjadi dua, menjadi bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan cacah dibagi menjadi dua, menjadi bilangan asli dan bilangan nol. Bilangan asli dibagi menjadi empat, bilangan komposit, bilangan prima, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Apakah kalian tahu suhu yang paling ideal dalam menyimpan es krim adalah minus 12 derajat Celcius sampai minus 15 derajat Celcius. Jika kalian menyimpan es krim di atas suhu tersebut, maka dapat menyebabkan es krim tersebut mencair. Nah, di sini terdapat bilangan negatif 12 derajat Celcius dan negatif 15 derajat Celcius. Bilangan ini merupakan contoh bilangan bulat negatif. Nah, sekarang perhatikan jenis-jenis minuman berikut. Di sini ada gambar teh panas, ada gambar air putih, dan ada gambar es jeruk. Sekarang kalian perhatikan bagaimana caranya mengetahui suhu minuman tersebut. Ya, kalian bisa menggunakan termometer. Sekarang perhatikan termometer berikut. Pada termometer terdapat beberapa bilangan. Nah, kita ilustrasikan termometer tersebut ke dalam garis bilangan. Dalam garis bilangan terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, atau bilangan cacah, kemudian bilangan bulat negatif. Nah, sekarang perhatikan penulisan bilangan bulat negatif menggunakan tanda negatif di depan bilangan tersebut. Tetapi pada bilangan bulat positif tidak perlu kalian tulis tanda positif ya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan apa pengertian bilangan bulat? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif, di mana bilangan tersebut tidak memuat pecahan ataupun desimal. Selanjutnya, dalam bilangan bulat kita ketahui istilah bilangan asli, di mana bilangan asli adalah bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah yang anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan 0 yang anggotanya hanya 0. Kemudian ada bilangan bulat negatif yang anggotanya adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya.
Berikutnya, kita pelajari cara mengurutkan bilangan bulat. Nah, perhatikan contoh berikut. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil sampai terbesar. 4, min 6, 0, min 3, 2, min 4. Nah, pada garis bilangan, kita beri tanda bilangan-bilangan tersebut. 4, min 6, 0, min 3, 2, dan min 4. Nah, sekarang bisa kalian jawab urutan bilangan dari terkecil sampai terbesar. Kita tulis dari bilangan yang terletak paling kiri, yaitu bilangan min 6, min 4, min 3, 0, 2, dan 4. Mudah bukan? Selanjutnya, cara membandingkan bilangan bulat. Pada garis bilangan, perlu kalian ketahui bahwa semakin ke kanan, maka nilai bilangan semakin besar. Jika semakin ke kiri, maka nilai bilangan semakin kecil. Perhatikan contoh berikut. Bilangan min 2, titik-titik 4. Nah, kita cari bilangan min 2. Dan kita cari lagi bilangan 4. Ternyata min 2 terletak di sebelah kiri 4. Maka min 2 kurang dari 4. Yang kedua, 6 titik-titik 2. 6 terletak di sebelah kanan 2. Maka 6 lebih besar dari 2. Berikutnya, min 3 dan min 8. Karena min 3 terletak di sebelah kanan min 8, maka min 3 lebih dari min 8. Selanjutnya, lawan suatu bilangan bulat. Lawan bilangan A adalah negatif A. Atau sebaliknya, lawan bilangan negatif A adalah A. Contohnya, 1 lawan dari negatif 1. Negatif 4 lawan dari 4. Nah, perhatikan garis bilangan berikut. 0 sebagai garis tengahnya. Min 1 lawan dari 1 atau sebaliknya, 1 lawan dari min 1. Min 2 lawan dari 2 atau sebaliknya, 2 lawan dari min 2. Dan seterusnya. Nah, berikutnya kita ke kuis. Tunjuk pengerjaan kuis, silahkan klik mulai, lalu klik jawaban yang kalian anggap benar dari setiap soal-soal berikut. Jika jawaban kalian benar, maka akan muncul emotikon sebagai berikut. Jika jawaban kalian salah, maka akan muncul emotikon sebagai berikut. Nah, selamat mencoba. Soal nomor 1, bilangan di bawah ini yang termasuk bilangan bulat adalah A. Negatif 5, B. Negatif 37/9, C. 22/9, D. 2,5. Menurut kalian, jawaban yang benar adalah yang mana? Jika kalian memilih jawaban D, maka akan muncul emotikon sebagai berikut. Nah, jika kalian memilih jawaban A, maka akan muncul emotikon berikut. Nah, ternyata jawabannya adalah A. Jika kalian bingung, maka lihat penyelesaian berikut. Bilangan negatif 5 merupakan bilangan bulat
karena tidak memuat pecahan ataupun desimal. Sedangkan bilangan negatif 37/9 bukan bilangan bulat karena memuat pecahan, yaitu 7/9. Bilangan 22/9 bukan bilangan bulat karena memuat pecahan, yaitu 2/9. Bilangan 2,5 bukan bilangan bulat karena memuat desimal, sehingga jawaban dari nomor 1 adalah negatif 5. Berikutnya soal nomor 2. Urutan bilangan 5, negatif 4, 1, negatif 2, negatif 6, negatif 1, 7, negatif 5, mulai dari yang terkecil ke yang terbesar adalah A. Negatif 1, 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, 5, negatif 6, 7. B. 7, 5, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 6. C. Negatif 1, negatif 2, negatif 4, negatif 5, negatif 6, 1, 5, dan 7. D. Negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 2, negatif 1, 1, dan 5. Nah, menurut kalian, manakah jawaban yang benar? Jika kalian bingung, bisa lihat penyelesaian sebagai berikut. Penyelesaiannya adalah kalian buat garis bilangan terlebih dahulu, kemudian letakkan bilangan-bilangan tersebut, yaitu 5, min 4, 1, min 2, min 6, min 1, min 5. Kemudian kalian urutkan mulai dari yang terletak di sebelah kiri. Urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar adalah min 6, min 5, min 4, min 2, min 1, 1, dan 5. Sehingga jawaban dari soal nomor 2 adalah yang D. Soal nomor 3, Adi berdiri di angka negatif 4, berjalan 3 langkah ke kiri, lalu berjalan ke kanan sebanyak 6 langkah, maka Adi berhenti di angka titik-titik. A. Negatif 7, B. Negatif 1, C. 0, D. 3. Manakah jawaban yang benar menurut kalian? Jika kalian memilih opsi A, maka jawaban salah. Jika kalian memilih opsi B, ternyata jawaban benar. Nah, sekarang bisa kalian lihat penyelesaian dari nomor 3 sebagai berikut. Penyelesaian dari nomor 3, pertama-tama kalian buat terlebih dahulu garis bilangan. Posisi awal, Adi berada di angka negatif 4. Kemudian, ia berjalan ke kiri sebanyak 3 langkah, maka posisi Adi berada di angka negatif 7. Kemudian, Adi berjalan 6 langkah ke arah kanan. Sehingga posisi Adi sekarang berada di angka negatif 1. Jadi, jawaban dari soal nomor 3 adalah opsi B. Soal nomor 4, suhu di dalam sebuah kulkas berubah dari negatif 2 derajat Celcius menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berarti suhu tersebut titik-titik-titik. A. Naik 3 derajat Celcius, B. Naik 7 derajat Celcius, C. Turun 3 derajat Celcius, D. Turun 7 derajat Celcius. Jika kalian memilih opsi A, ternyata jawaban salah. Nah, jika kalian memilih opsi C, ternyata jawaban benar.
Mari kita lihat penyelesaiannya. Penyelesaian nomor 4. Kalian buat termometer menggunakan garis bilangan yang menunjukkan besarnya suhu dalam derajat Celcius. Jika sudah, kalian beri tanda suhu mula-mula yaitu negatif 2 derajat Celcius. Kemudian berubah menjadi negatif 5 derajat Celcius. Maka suhu tersebut turun 3 derajat Celcius. Soal nomor 5, bilangan yang terletak di antara negatif 3 dan 5 adalah A. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. B. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. C. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. D. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, menurut kalian, jawaban yang benar yang mana? Jika kalian memilih opsi A, maka jawaban salah. Jika kalian memilih opsi C, jawaban juga salah. Nah, jika kalian memilih opsi B, ternyata jawaban benar. Nah, kita lihat penyelesaian dari nomor 5. Penyelesaian nomor 5, kalian buat terlebih dahulu garis bilangan. Kemudian, kalian beri tanda bilangan negatif 3 dan bilangan 5. Kemudian, untuk menentukan bilangan yang terletak di antara negatif 3 dan 5, maka kalian tulis bilangan berikut, yaitu min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Mudah bukan? Nah, tadi sudah kalian pelajari materi tentang bilangan bulat dan kuis yang sudah kita bahas, maka selanjutnya adalah latihan soal. Latihan soal nomor 1. Suatu regu pendaki gunung mencatat suhu udara pada saat berangkat 25 derajat Celcius. Setelah mencapai pos pertama, suhu tercatat negatif 1 derajat Celcius. Setelah mencapai puncak gunung, suhu udara menjadi negatif 6 derajat Celcius. Dalam perjalanan, suhu udara turun 3 derajat Celcius dari semula. Berapakah suhu udara turun selama perjalanan dari pos pertama ke puncak gunung? Nah, soal nomor 2, sebutkan bilangan bulat yang terletak di antara bilangan negatif 5 dan 5. Selamat mencoba. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.